Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Markus pasal yang ketiga. Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 30. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan pengulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah lepas tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Suatu mutiara yang indah pagi ini. Kita perhatikan pada ayat yang ke-25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Mengapa firman Allah rumah tangga itu terpecah-pecah? Kita tahu bahwa kepala rumah tangga adalah suami, istri adalah ibu rumah tangga. Kepala dari istri adalah suami. Kalau suami dan istri tidak akur, tidak mau hidup saling mengampuni, tidak bisa memaafkan, bagian rumah tangga dipecah. Suami ada fungsinya mengerti, mengasihi istrinya, dan istri menghormati suami, dan anak-anak mendidik untuk menghormati orang tua dan takut mereka. Rumah tangga itu rumah tangga yang bahagia. Tetapi kalau anak liar, istrinya liar, suami liar, rumah tangga itu pasti hancur. Gak lama jadi hal-hal yang tidak baik, dan akhir ujung-ujungnya perceraian. Demikian juga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa saling memaafkan. Mana fungsi kita sebagai tubuh Kristus? Mana kaki, mana tangan? Kita harus akur, saling menghargai anak kaki dan tangan. Dengan mulut, kaki nggak bisa berjalan kalau mulut tidak berkata, mari jalan. Demikian juga tangan tidak bisa mengatakan kalau mulut tidak berkata, mari kita makan. Maka masing-masing dibutuhkan. Ya, rumah tangga masing-masing, suami dibutuhkan, istri dibutuhkan, anak dibutuhkan supaya bahagia. Dan pekerjaan Tuhan juga saling membutuhkan, sehingga pekerjaan Tuhan jadi manis dan indah.
Jangan kita ditipu oleh iblis, tapi kita mau pekakan suara. Kita mengerti fungsi kita dalam rumah tangga gereja, supaya gereja kita diberkati, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, bersama-sama berseru. Bapa, patut kami berterima kasih kepada Engkau. Biar kami lewat firman Allah diingatkan oleh Engkau betapa kami mengerti fungsi yang baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Dan sedang pengertian kami dalam bergereja, kami mengerti akan fungsi kami, tangan, kaki, sebagai gereja tubuh Kristus. Masing-masing berfungsi dengan baik, saling menghargai, sehingga pekerjaan tubuh Kristus berjalan dengan baik dan tidak terpecah-pecah. Terima kasih Bapak, kembalikan sepagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Semua yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.